Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Kita senang sekali bertemu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menyapa kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang sampai bagi kita pada minggu ini, saudaraku, yang tertulis dalam Injil Markus pasal 6, dimulai ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56, demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat, dan segeralah datang orang dari semua kota ke tempat sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada. Kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, tema dari firman Tuhan pada minggu ini yaitu kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu nyata. Pada ayat 30 tadi, kita melihat, kita mendengarkan bahwa Yesus berkumpul dengan Yesus dan murid-murid memberitahukan kepada Yesus apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah kerjakan dan ajarkan. Ini mereka beritahukan kepada Yesus. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan adalah bahwa apa yang terjadi, bahwa banyak orang yang mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Banyak orang yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun murid-murid sudah menyingkir ke Betsaida, namun orang banyak tetap mengikuti Yesus. Kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Karena memang orang-orang banyak sudah merasakan, sudah menemukan apa yang tidak mereka temukan dari dunia ini. Di dalam Yesus mereka sudah temukan itu. Apa itu yang sudah mereka temukan? Mari kita pahami firman ini lebih dalam. Di sini dikatakan ketika Yesus mendarat dari Genesaret, semua orang datang menghampirinya. Semua orang datang menghampirinya. Dan kita melihat bagaimana Yesus sangat respon. Melihat kerinduan orang banyak untuk bertemu dengan Yesus. Yesus begitu respon. Lalu Yesus memberikan pengajaran dan kesembuhan kepada orang yang mencarinya. Yesus memberikan pengajaran dan kesembuhan kepada orang yang mencarinya.
Saudaraku yang kekasih, ketika kita datang dan mencari Yesus, maka kita juga akan menerima pengajarannya. Kita akan menerima kesembuhan yang daripada Yesus. Karena Yesus melihat mereka bagaikan domba yang berlari dengan luka yang dideritanya, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih, orang-orang banyak itu datang membawa luka-luka yang berbeda. Luka yang harus dibalut, luka yang harus disembuhkan. Dan mereka datang kepada orang yang tepat. Siapa yang bisa menyembuhkan luka itu? Siapa yang bisa membalut luka itu? Yang bisa membalut dan menyembuhkan luka itu adalah hanya Yesus. Hanya Yesus. Orang banyak datang kepada orang yang tepat. Orang yang tepat adalah Yesus yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kita patut bersyukur. Tuhan Yesus telah menyatakan kuasanya bagi kita. Kita telah memiliki gembala yang baik, gembala yang setia, menuntun kita menuju kepada keselamatan. Yesus telah menjadi keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus membuka pintu selebar-lebarnya kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Saudaraku, banyak saat ini, pada zaman ini, orang-orang yang mempunyai luka yang begitu dalam. Luka itu mungkin selama ini tidak bisa disembuhkan. Luka yang membuat dia tetap merasa kesakitan. Dan banyak orang yang belum mendapatkan kesembuhan itu. Tapi saat ini, sebagaimana orang-orang yang mencari Yesus, mereka memperoleh kesembuhan itu. Mereka memperoleh jalan keluar dari pergumulan yang mereka hadapi itu. Mari kita datang kepada orang yang tepat. Yang tepat untuk menyembuhkan luka kita itu adalah hanya Yesus. Yang tetap membuka waktu. Tidak seperti yang kita rasakan pada saat ini kalau kita akan pergi ke dokter atau menemui seorang pengusaha atau penguasa. Ada dibuat jam bicara. Jam 4 sore sampai jam 7 malam. Kalau mau berobat, pergi ke dokter spesialis, jam praktek dokter, jam kerja dokter sudah diberikan waktu dan kita bisa baca jam sekian sampai jam sekian. Ada waktu yang tertentu yang bisa kita datang untuk berobat. Tetapi Yesus, saudaraku, tidak. Setiap waktu Dia buka pintu untuk kita. Dia buka hati untuk berbicara bagi kita, untuk menyampaikan pergumulan kita, untuk menyampaikan persoalan kita. Dia tidak batasi waktu. Setiap saat Yesus membuka pintu untuk kita datang kepadanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, kuasa Yesus dan pengajarannya akan menyelamatkan kita. Jadi hanya kuasa Yesus, hanya pengajaran Yesus yang membawa kita kepada keselamatan, yang membawa kita kepada kesembuhan. Hanya kuasa dan pengajaran Yesus. Jadi jangan tunda-tunda datang kepada Yesus. Bawa persoalanmu kepada Yesus. Bawa kepenatan hatimu kepada Yesus. Jangan lari kepada hal-hal duniawi. Banyak orang saat ini ketika mengalami pergumulan, mengalami penyakit, datang dan pergi kepada yang tidak tepat. Banyak orang kalau punya pergumulan, datang kepada hal yang salah. Ada orang yang sampai terjerumus kepada narkoba. Kalau ditanya kenapa itu dikonsumsi, untuk menenangkan pikiran. Nah, itu bukan untuk menenangkan pikiran, itu untuk menambah pikiran, untuk membinasakan, menenangkan pikiran, menyembuhkan hati yang luka, hanya datang kepada Yesus. Ini yang perlu kita lakukan. Hanya Yesus yang benar-benar mengerti dan peduli atas kehidupan kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Saya ingat nyanyian rohani, nyanyian anak sekolah minggu. Ada nyanyi yang saya ingat seperti ini. Allah peduli,
Allah mengerti segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah ditinggalkannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah peduli kepada kita. Ini yang perlu kita ingat. Jangan pernah kita putus asa. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Kasih Yesus nyata bagi kita. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Jangan ada yang frustasi. Jangan ada yang tersesat. Mari datanglah kepada Yesus. Yesus kita adalah Allah. Yesus yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang telah memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar kita tidak binasa. Untuk itu, kasih Allah sudah nyata. Jangan tunda. Datanglah kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus. Mari kita mengenal Yesus lebih dekat. Kasih Yesus tidak terhingga. Kasih Yesus nyata bagi kita. Untuk itu, datanglah kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan memperoleh kelegaan itu. Kami percaya luka kami akan terobati ketika kami datang kepadamu. Kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Amin.